Oke guys, jadi beberapa waktu yang lalu saya kedatangan seorang user yang dulu dia beli PS5 gitu kan, dia upgrade NVMe-nya gitu ya. Kemudian dia datang kemarin, dia kecewa tuh dengan PS5-nya ya, katanya nggak sesuai ekspektasi dia untuk bermain game. Jadi dia melirik untuk rakit PC ya. Jadi dia masuk ke golongan nih mending rakit PC aja. Oke, kita gas gitu ya. Jadi saya ajukan beberapa spesifikasi ya, kemudian kita bahas gitu ya dengan diskusi yang cukup panjang. Akhirnya dia memilih spek yang cukup istimewa. Nah, pengen tahu speknya gimana? Tonton terus video ini sampai selesai. Yuk. Iya, jadi prosesornya nggak tanggung-tanggung guys. Jadi langsung pakai Ryzen 9 gitu ya. Ya, karena dia sudah main di 4K, nggak mungkin dong dia downgrade ya. Dia ya minimal di 2,5K lah mainnya. Jadi dia pakai Ryzen 9 ya. Ini Ryzen 9 5900X ya. Jadi karena ingin menjaga budget supaya nggak bocor gitu ya, jadi dia tetap putuskan di AM4. Jadi kita pakai Mobo B550 dari ASRock Steel Legend ya, Mobo yang cukup cakep tampilannya ya, ada camouflage-nya gitu ya. Nanti dikombinasikan dengan warna hitam putih tentunya jadi cakep ya. Kemudian juga B550 sudah support NVMe Gen 4. NVMe-nya pakai Samsung 990 Pro ya, yang 2TB. Jadi ini udah cukup lapang banget untuk sistem dan game nantinya. Nah, karena pingin tetap di 4K, tentu saja GPU-nya juga yang 4K. GPU-nya pakai apa? Iya, pakai Radeon RX 6950 XT ya. Ini seri gaming OC 16GB. Tentunya untuk 4K ini ya udah proper lah ya, nggak usah diraguin lagi. Paling cuma bodinya aja yang bongsor ya. Ini lumayan besar dan panjang ya ininya, fisik dari GPU-nya. Oke. Nah, di sini saya nggak akan bahas detailnya spesifikasinya. Nanti teman-teman bisa lihat nanti di rincian di deskripsi video saya sertakan. Di sini saya pingin mention casingnya aja yang di belakang saya ini ya. Oke guys, jadi casingnya ini menggunakan casing Montech Sky 2 ya. Jadi seri Sky 2 ini yang masuk kelas high end-nya lah dari Montech ya. Yang saya suka dari Montech Sky 2 ini selain dari sisi desainnya ya, yang cukup khas gitu ya, tetapi yang saya lebih suka adalah airflow yang ditawarkan, konsep airflow yang ditawarkan ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi si Montech Sky 2 ini dia support untuk ATX ya, bahkan sampai yang extended ATX. Jadi cukup lapang ya. Kemudian yang unik adalah posisi kipasnya. Sebenarnya kalau posisi kipas ini nggak unik-unik banget ya, beberapa merek lain juga sudah ada yang posisinya di sebelah situ ya, seperti Lianli gitu ya. Nah, cuman asiknya nih dia kipasnya, fan-nya sudah reverse dia. Karena kalau sebelumnya itu kalau kita pasang untuk posisi seperti ini, fan-nya pasti kebalik ya, supaya kita dapat intake gitu ya. Nah, tetapi ini si Montech ya, dia udah bikin fan-nya tuh reverse ya. Jadi dia posisinya seperti terbalik ini, tapi arah anginnya ini udah masuk ke dalam ya, masuk ke dalam. Tetapi untuk kipas yang di belakang itu memang kipas yang bukan reverse, jadi dia langsung exhaust ya. Nah, jadi dari kehandalan airflow-nya si Montech Sky 2 ini, makanya saya cukup pede untuk pasang si Ryzen 9 tadi menggunakan Aerocool Mirage L120 ya, yang satu kipas saja, nggak dua, nggak tiga, tetapi satu kipas saja yang saya taruh posisi di belakang ya untuk radiatornya. Dan ternyata cukup terbukti si Aerocool Mirage ini bisa handle si Ryzen 9 ya. Suhu idle-nya rata-rata berada di kisaran 35 sampai 40-an ya, nggak pernah lebih. Dan saat saya tes benchmark dan juga gaming, suhu tertinggi berada di kisaran 78 derajat sampai 80. Jadi menurut saya itu udah bagus banget ya untuk sekelas prosesor Ryzen 9. Karena sangat terbantu dengan airflow-nya si Montech Sky 2 tadi. Oke. Nah, lebih lanjut dengan si Montech Sky 2 ini cukup bagus untuk sistem modularnya.
Jadi ini bisa kita buka tentu saja di bagian samping kanan, sebut kanan ya, yang di sini. Kemudian juga yang di sebelah sana di belakang, kemudian di depan, dan juga di atas. Nah, yang unik juga ini bisa dibuka di bagian bawah, ini bisa dibuka, dan juga di depan. Jadi memudahkan akses dan juga maintenance ya. Mungkin saat kita ingin membersihkan atau ingin menambahkan sesuatu atau merapikan itu jadi mudah. Dan proses buka tutupnya juga nggak ribet-ribet amat ya. Dan sini Montech saya pikir cukup bijak, dia nggak menggunakan mekanisme pengait gitu ya. Karena kalau sering dibuka tutup buka tutup kemudian mungkin bisa patah atau apa atau kendor nanti. Jadi di sini dia pakai mekanisme sekrup aja, disekrup ya, dikencengin rapat dan kuat. Di bagian kabel manajemen juga Montech sudah pre-routing ya. Kabelnya teman-teman kalau rakit itu sudah dibantu 50% lah buat rapi-rapi kabel. Itu di belakang sudah ada strapnya 2 dan ada jalur kabelnya. Kita tinggal ngikutin aja ya. Nah, untuk performa saya kira ya nggak jauh-jauh berbeda lah dari review-review yang ada ya. Bagaimana kinerja dari Ryzen 9 dan juga RX 6950 XT ya. Tetapi biar nggak penasaran, di sini saya juga sertakan beberapa benchmark sebagai informasi pembanding. Jadi teman-teman yang membutuhkan informasi benchmarknya, ini saya sertakan, teman-teman bisa lihat dan bandingkan sendiri. Oke, silakan. Oke teman-teman, jadi nggak panjang lebar video ini, jadi ya begitulah kemarin teman ini, user ini yang kecewa dengan PS5 akhirnya rakit PC ya, dan menurut dia ini sudah cukup untuk jadi PC zaman dia. Dan kesimpulannya bahwa PC ini akan menjadi PC tercepat di dunia. Nggak percaya? Kenapa saya bilang tercepat di dunia? Karena PC ini sebenarnya hanya digunakan untuk PC kasir toko saja. Ya dipakai buat main game sekali. Tapi ini memang awalnya untuk PC kasir ya. Karena usernya punya selera tinggi dan akhirnya jadilah PC Sultan ini ya. Jadi selamat buat teman yang di sana lihat, inilah PC tercepat, PC kasir tercepat di dunia. Oke, itu aja, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Yuk, wassalam. Dibilangin PC kasir itu Athlon, bukan Ryzen 9. Tuh, bad.